terima kasih kepada kesempatan kepada saya telah hari ini membagi praktik baik berbagi pemahaman kepada rekan sejawat atau komunitas belajar. Yang saya hormati Ibu Nia Nurlela SPD selaku PLH dan Bapak Ibu guru semua rekan sejawat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana bahkan dan sayangnya dapat berhadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat kita semua akan mendapat syafaat dia. Di sini saya membagikan pemahaman kepada rekan sejawat, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Yang mana pembelajaran sosial emosional itu dikenal juga dengan namanya social emotion learning, adalah sebuah metode yang membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Jadi dalam kompetensi sosial emosional ini ada 5 yang dipelajari: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini kompetensinya. Di sini artinya siswa itu mempunyai kesadaran diri yang penuh dalam mengenali emosinya, mempunyai sadar tentang pikiran, tentang nilai, tentang dirinya sendiri. Lalu kemudian manajemen diri, kemampuan siswa dalam mengelola emosi. Ini berhubungan dengan pikiran, perilaku di berbagai sisi. Ininya maksudnya tuh mengelola emosinya, misalnya ini adalah emosi. Jadi dia bisa mengelola emosinya, emosi, pikiran, perilakunya di berbagai situasi. Misalnya saat dia dimarahi guru, jadi dia bisa mengelola emosinya, menangani stres juga bisa. Ini kita bisa memasukkannya dalam pembelajaran kita di kelas. Ini contohnya ide penerapan 5 KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional untuk murid. Lalu di sini ada idenya yang kita praktekkan di kelas. Misalnya tadi ada kesadaran dirinya. Bentuk implementasinya ini integrasi praktek mengajar kita di dalam kelas maksudnya. Nah, jadi contohnya di sini misalnya guru mempersilahkan murid untuk berdoa sebelum belajar. Itu ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan PTK di sekolah. Jadi semua kita di dalam sekolah ini menjadi teladan. Kesadaran diri, manajemen diri, guru menampilkan profesional dengan datang, hadir tepat waktu. Nah, di sini yang terlibat. Lalu yang kedua, keterampilan berkolaborasi, pengambilan keputusan. Contohnya kita melakukan diskusi mengenai pengembangan kompetensi guru. Nah, demikian yang saya sampaikan. Saya harap teman-teman Bapak Ibu guru bisa mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan. Saya ingin bertanya tentang yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Biasanya kalau anak-anak itu melakukan emosi atau tindakan, biasanya apa? Ini mempertahankan diri, bukan saya. Nah, itu bagaimana caranya kita mengatasinya di dalam kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saat ada anak misalnya contohnya mencontek. Ini misalnya gurunya nih kepada misalnya si A nih mencontek padahal dia tidak. Misalnya tidak mengaku dengan kesalahannya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab nih. Jadi kita tanya caranya dulu. Di kelas itu kita tanya dulu anak-anak semuanya. Kita melihat tulisan atau jawabannya. Misalnya saat dia mencontek
mencontek itu kan misalnya jawaban teman tuh sama. Nah, jadi seorang guru tuh bisa membedakan ini jawabannya sama si Alon si B ini samakah tidak. Kalau misalnya sama berarti misalnya ia mencontekkan teman. Misalnya bisa ditanyai seperti itu. Misalnya lagi menanyai jawaban. Misalnya kalau inya mencontek itu inya ketahuan misalnya tidak bisa. Jadi kita tanya ulang, ini jawaban kamu, silahkan maju ke muka, jawab dengan sendirinya. Misalnya kalau inya tidak bisa menjawab berarti ketahuan inya itu mencontek. Misalnya kalau ini keputusan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, artinya misalnya kita kan sudah tahu ada yang mencontek, jadi kita maju ke muka, suruhnya maju ke muka, jadi yang menjelaskan kenapa mencontek. Nah, jadi di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hilaf mohon maaf.